MK sudah ditetapkan sesuai regulasi, sesuai aturan ya, sudah diajukan ke Bapak Gubernur 6,5%. Kemarin kita juga sudah mengajukan MSK-nya ke sana. Besarannya berapa saja, Pak? Sudah sesuai dengan yang diajukan, Pak? Ya, besarannya kan berdasarkan pembahasan di Dewan Pengupahan ya. Jadi ada 8 KPLI. Ini di angka tertinggi saja yang saya sampaikan, di angka tertinggi ini 2.900.000-an. Dan di angka terendah ini 2.792.000. MK sudah ditetapkan sesuai regulasi, sesuai aturan ya, sudah diajukan ke Bapak Gubernur 6,5%. Kemarin kita juga sudah mengajukan MSK-nya ke sana. Nanti teknisnya dari besarannya dari Dewan Pengupahan, karena kami tugasnya dari Bupati, tentunya MSK ini dibahas oleh Dewan Pengupahan dan diusulkan oleh Dewan Pengupahan kepada Bapak Gubernur melalui. Besaran yang disetujui jadinya berapa, Pak? Nah, bukan besarannya, tapi ada nilai-nilai rupiahnya ya. Kita nggak hanya persen, tapi kalau nggak salah ada 3 sektor ya, 3 sektor yang disampaikan. Dan nanti teknisnya ke Pak Almi ya, jumlahnya, tapi yang penting nilainya ini masih kurang dari salah satunya dari Semarang. Jadi kita masih ya, jadi harapannya insya Allah Jepara lebih baik. Namun kalau ada satu hal yang perlu dibicarakan dengan arif dan bijaksana. Pak, untuk besarannya berapa saja, Pak? Sudah sesuai dengan yang diajukan, Pak? Ya, besarannya kan berdasarkan pembahasan di Dewan Pengupahan ya. Jadi di Dewan Pengupahan telah dilakukan semua tahapan dan mekanisme tentang tata cara Dewan Pengupahan untuk misalnya tata cara kerja dan tata kerjanya. Jadi sesuai dengan Permenaker 13 tahun 2021, banyak dasar yang kita lakukan di Dewan Pengupahan, termasuk Permenaker 16 tahun 2024 tentang pengupahan. Jadi besaran ini pun sudah dibahas di Dewan Pengupahan dengan hasil ada beberapa sektor industri ya. Jadi itu berdasarkan KPLI. Berdasarkan KPLI ini ada ada 8 KPLI. Ini di angka tertinggi saja yang saya sampaikan, di angka tertinggi ini 2.900.000-an. Dan di angka terendah ini 2.792.000 sekian. Jadi 2.700.000 sekian, yang paling tinggi 2.900.000 sekian. Pak, itu kan ada industri tekstil dan konveksi ya, Pak. Sedangkan di Jepara ada juga perusahaan kecil yang sektornya di sana gitu. Ada aturan tertentu nggak sih, Pak, perusahaan-perusahaan tertentu yang jadi kemarin kan di Dewan Pengupahan itu di rapat di pembahasan itu ini adalah untuk yang sektor industri besar, hanya di sektor industri besar, yang mikro kecil dan menengah ini tidak.
gitu. Jadi ini diberlakukan untuk di sektor industri yang besar. Pak, berarti konveksi yang ada di Sendang maupun tenun yang ada di Troso dipastikan tidak terdampak ya Pak? Insya Allah tidak, itu tergantung dia modal usahanya juga. Kalau modal usahanya di atas 50 miliar barangkali itu nanti itu kan termasuk industri skala besar. Di atas 50 miliar ya. Dengan penetapan kemarin ini tidak ada bukan apa istilahnya banding dan lain sebagainya diterima ya Pak? Saya belum tahu, ditetapkan kan baru kemarin. Mudah-mudahan saja begini, karena keputusan dari Dewan Pengupahan untuk mengusulkan itu kan semua prosesnya sudah dilalui. Jadi bahkan tata tertib juga sudah kita sampaikan dan kita sepakati. Jadi sebelum rapat kita kan bacakan tata tertibnya tuh, kemudian berjalanlah mekanismenya gitu. Sampai dengan akhir memang kita ada beberapa opsi, kemudian di hasil akhir ada pilihan seperti itu. Dan dari KBLI yang kita usulkan dibahas di 8 di Dewan Pengupahan itu ada 8 itu memang kita anunya yang skala industri besar, yang mikro, kecil dan menengah tidak terdampak. Pak, kekhawatiran dari Apindo ketika itu ditetapkan banyak perusahaan yang akan hengkang dari Jepara. Pak menanggapi itu berapa Pak? Ya harapannya itu tidak terjadi lah. Maka sebetulnya masih ada jalan ya, masih ada jalan bagi Apindo maupun dengan perusahaan maupun dengan yang lainnya yang sekiranya memang terdampak. Jadi diharapkan mereka kemudian dengan ditetapkannya keputusan untuk UMK dan UMSK Kabupaten Jepara tahun 2025 ini jika itu dianggap terlalu besar, maka diharapkan perusahaan dengan serikat buruh ini berunding. Di sana kan ada lembaga bipartit ya yang terdiri dari serikat dan perusahaan pengusaha kan gitu ya. Ya harapannya nanti bisa terjadi kesepakatan sesuai dengan kemampuan perusahaan, kondisi update ya terkini, keuangan terkini gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ada win-win solution lah kalau memang kondisinya mungkin perusahaan sekalipun itu skala besar tapi tidak sedang baik-baik saja ya. Diskusi dengan teman-teman dari serikat buruh yang ada di perusahaan tersebut sehingga harapannya ya ada win-win solution juga di situ. Harapannya dari serikat buruh juga memang kalau perusahaan ini kemudian ternyata memang keberatan itu ya kami mohon juga kesadaran. Mungkin kalau nanti di tahun depan usahanya ini lebih bagus lagi kan bisa mungkin bisa meningkat lagi kan gitu. Ya. Jadi intinya memang SK sudah ditetapkan, kemudian kami harapkan ini dijalankan di perusahaan. Jika terjadi ada mungkin kondisinya keberatan, maka dibahaslah di bipartit gitu. Perusahaan berarti bisa mengajukan keringanan atau penundaan nggak sih Pak kalau dirasa belum mampu? Kalau saat ini kan tidak ada ketentuan itu. Kalau zaman dulu mungkin ada. Jadi untuk saat ini aturan sekarang itu tidak ada. Belum ada berarti. Tetapi jika itu memang sepakat di bipartit, saya kira enggak apa-apa juga gitu. Tidak masalah. Untuk yang diterapkan MSK ini hanya Semarang sama Jepara saja Pak? Setahu saya ya Semarang dan Jepara. Hanya 2 itu berarti. Ya.